Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah kehidupan, selamat datang di channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Di sini, kami membagikan kisah-kisah nyata tentang perjuangan, harapan, dan kebijaksanaan yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberi like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai kisah hari ini. Waktu demi waktu terus berlalu. Tidak terasa sudah 5 tahun Kirana, Rina, dan Lily menjalani kebersamaan mereka. Pindah dari satu kolong jembatan ke kolong jembatan lainnya, terkadang harus tidur di emperan toko. Pindah mengamen dari satu bus ke bus yang lain. Malam-malam yang mereka lalui bukanlah malam yang sunyi, tetapi malam yang dipenuhi nyanyian kecil dari ukulele Kirana, gelak tawa lelah, dan kadang isakan lirih yang hanya terdengar jika angin malam berembus pelan. Mereka bertiga adalah gadis-gadis kecil yang tumbuh tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa kepastian tentang hari esok. Namun, dalam dunia yang begitu keras, mereka menemukan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar atap dan dinding. Mereka menemukan keluarga dalam satu sama lain. Rina dengan keberaniannya yang tak tertandingi, selalu siap menghadapi siapapun yang mencoba mengganggu mereka. Lily dengan candaannya yang tak pernah habis membuat hari-hari berat terasa sedikit lebih ringan. Dan Kirana, gadis bermata sendu dengan ukulele kesayangannya yang menyanyikan lagu-lagu tentang rindu dan harapan. Ada kalanya mereka merasa hidup ini seperti arus sungai yang mengalir tanpa bisa dihentikan. Kadang tenang, kadang bergolak liar. Kadang membawa mereka ke tempat yang lebih baik, kadang menyeret mereka ke dalam kesulitan yang tak terduga. Namun, mereka selalu bertahan. Jika malam terlalu dingin, mereka berbagi selimut tipis yang mereka miliki. Jika lapar terlalu menyiksa, mereka mengamen lebih lama, mencari tempat-tempat baru yang belum pernah mereka datangi. Jika rasa takut datang mengendap, mereka saling menggenggam tangan, berbagi keberanian dalam diam. Kirana, yang dulunya anak pemalu, kini tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat. Jemarinya semakin lincah memetik senar ukulele, suaranya semakin matang. Orang-orang mulai mengenali suara lembutnya di jalanan. Bahkan beberapa sopir bus menunggunya bernyanyi sebelum kembali melanjutkan perjalanan mereka. Musik telah menjadi satu-satunya tempat di mana ia merasa memiliki dunia. Setiap lagu yang ia lantunkan adalah kisah yang ia rajut dari luka-luka masa lalu dan impian-impian kecil yang ia simpan dalam hati. Tapi, meskipun mereka bertiga telah terbiasa dengan kerasnya hidup di jalanan, ada satu hal yang tak pernah bisa benar-benar mereka lupakan. Bayangan masa lalu yang selalu mengintai. Seperti kabut yang muncul di pagi hari, seperti embun yang menetes di dedaunan sebelum menguap bersama matahari. Di suatu sudut kota yang sibuk, di antara lampu merah dan hiruk-pikuk kendaraan, ada satu sosok yang tetap ada dalam ingatan Kirana. Sosok yang dulu pernah membuatnya gemetar ketakutan, sosok yang sempat hampir merenggut segalanya darinya. Badut itu. Ia telah lama menghilang, seperti bayangan yang tersapu angin. Tak ada yang tahu kemana perginya, apakah masih berkeliaran di kota ini, atau sudah tersesat di tempat yang lebih jauh. Tapi Kirana tahu, dunia tidak sebaik yang ia harapkan. Kadang, orang-orang yang seharusnya menghilang justru kembali ketika kita sedang tidak siap. Dan dalam hati kecilnya, Kirana bertanya-tanya, jika suatu hari badut itu muncul lagi, apakah ia akan kembali menjadi Kirana yang dulu?
Ataukah kini, setelah 5 tahun, ia telah tumbuh menjadi seseorang yang tak akan pernah bisa ditaklukkan lagi? Hidup terus berjalan. Mereka masih bertiga, masih berjuang, masih mencari secercah cahaya dalam kota yang tak pernah tidur. Dan di setiap petikan senar ukulele Kirana, di setiap tawa dan tangis yang mereka lalui bersama, ada harapan yang terus mereka jaga. Harapan bahwa suatu hari mereka akan menemukan tempat di dunia ini. Bukan sebagai anak-anak jalanan, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar memiliki rumah. Ketiga perempuan itu mengalami perubahan dari masa anak-anak mereka menuju masa remaja tanpa bimbingan orang tua. Jalanan mengajarkan mereka semuanya. Melewati masa-masa menstruasi pertama tanpa edukasi yang cukup dari ibu mereka. Mereka dipaksa untuk memahami apa yang terjadi dengan diri mereka sendiri. Tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang menenangkan, hanya keheningan malam yang menemani kebingungan mereka. Mereka belajar dari satu sama lain, dari pengalaman, dari air yang mengalir di selokan yang mereka pakai untuk membersihkan diri seadanya. Mereka bertumbuh dalam ketidaktahuan yang menyakitkan. Kirana tumbuh menjadi remaja yang cantik. Walau bagaimanapun, kecantikannya tidak bisa disembunyikan oleh lusuhnya pakaian yang ia kenakan. Tidak bisa disembunyikan oleh hitamnya debu jalanan yang menempel di tubuhnya. Matanya, yang dulu hanya menyiratkan kepolosan seorang anak kecil, kini menyimpan banyak rahasia. Rahasia tentang kehilangan, tentang ketakutan, dan tentang mimpi-mimpi yang berusaha ia genggam erat agar tidak hancur oleh kenyataan. Banyak yang suka padanya. Lelaki-lelaki di jalanan, pemuda-pemuda yang berlalu lalang, bahkan orang-orang yang hanya melihatnya sekilas. Ada yang mencoba menawarkan perlindungan, ada yang mencoba mendekat dengan kata-kata manis, ada yang sekadar mencuri pandang dengan penuh kekaguman. Tapi Kirana muak. Ia muak dengan perhatian yang ia terima, muak dengan sorot mata yang seringkali tak hanya sekadar memandang, tapi menelanjangi. Kenangan pahit tentang badut tua itu masih menghantuinya. Setiap laki-laki yang mendekat, setiap tatapan yang terasa terlalu lama, selalu membangkitkan ketakutan yang bersembunyi dalam dadanya. Ia memilih untuk menjaga jarak. Ia membangun dinding yang tak terlihat, membiarkan dirinya tersembunyi di balik alunan musik dan lirik-lirik sendu yang ia nyanyikan. Lagu-lagu yang ia lantunkan bukan hanya sekadar hiburan bagi orang-orang yang lalu lalang di jalanan. Itu adalah suara hatinya. Itu adalah caranya berbicara pada dunia, memberitahu bahwa ia ada, bahwa ia bertahan, tanpa perlu bersandar pada siapapun. Tapi, meskipun mereka bertiga telah terbiasa dengan kerasnya hidup di jalanan, ada satu hal yang tak pernah bisa benar-benar mereka lupakan. Bayangan masa lalu yang selalu mengintai. Seperti kabut yang muncul di pagi hari, seperti embun yang menetes di dedaunan sebelum menguap bersama matahari. Di suatu sudut kota yang sibuk, di antara lampu merah dan hiruk-pikuk kendaraan, ada satu sosok yang tetap ada dalam ingatan Kirana. Sosok yang dulu pernah membuatnya gemetar ketakutan, sosok yang sempat hampir merenggut segalanya darinya. Sore itu, di halte yang bisa jadi tempat mangkal mereka, Kirana bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini menggunakan pakaian yang rapi, mengenakan hijab yang dalam, bahkan mukanya ditutupi dengan cadar. Ia dengan ramah menyapa Kirana, memperkenalkan diri dan berbicara basa-basi seperti layaknya orang yang baru berkenalan. Kirana yang mulanya menjawab sekedarnya, akhirnya terlibat dalam pembicaraan yang serius dengan dia. Gaya bicaranya yang lembut dan santun memikat hati Kirana. Ada sesuatu dalam dirinya yang menenangkan,
yang tak seperti orang-orang kebanyakan yang ia temui di jalanan. Seolah perempuan bercadar itu membawa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang selama ini tak pernah Kirana dapatkan, kehangatan seorang ibu, kelembutan yang menenangkan. Entah mengapa, Kirana ingin terus mendengar suaranya, ingin tahu lebih banyak tentang perempuan itu. Perempuan itu menawarkan pekerjaan kepada Kirana. Namanya Linda. Suaranya lembut. Ada kehangatan di sana, seperti desiran angin yang menyelinap di antara celah gedung-gedung tua. Matanya teduh, tapi Kirana tahu di dunia ini teduh tak selalu berarti aman. "Aku butuh kurir," katanya, senyumnya tipis, hampir tak terlihat. "Kurir?" Kirana mengernyit, menggenggam erat tali ukulelenya. "Ya, hanya mengantarkan barang. Garam untuk campuran obat herbal," ujar Linda santai, seakan tak ada yang perlu diragukan dari kata-katanya. Garam. Kirana menatapnya lebih lama. 5 tahun di jalanan mengajarkan satu hal. Tidak ada sesuatu yang benar-benar sederhana. Ia pernah ditawari banyak pekerjaan. Ada yang menjanjikan uang banyak hanya untuk 1 malam. Ada yang berbisik tentang kehidupan yang lebih mudah, asal ia mau menurut. Ada yang mendekatinya dengan manis, tapi menyimpan belati di balik punggung. Linda tampak berbeda. Tidak seperti lelaki-lelaki jalanan yang mengira senyuman bisa membeli kesetiaan. Tidak seperti mereka yang menawarkan surga sementara, hanya untuk menciptakan neraka permanen. Tapi tetap saja, Kirana sudah terlalu sering melihat janji-janji yang dikemas rapi, seperti hadiah yang indah di luar, tapi busuk di dalam. "Garam untuk obat," ulang Kirana, memastikan. Linda mengangguk. "Benar, hanya itu. Aku butuh seseorang yang gesit, yang bisa dipercaya." Linda menyodorkan sejumlah uang ke tangan Kirana. "Ini ambil, jika kamu bersedia bekerja dengan saya," kata Linda. Suaranya tenang namun penuh arti. Linda tersenyum, tatapannya penuh ketenangan, seolah-olah ia baru saja melakukan sesuatu yang sepele. "Anggap saja ini tanda awal kerja sama kita," katanya. Kirana menatap uang di tangannya, masih tak percaya. Baru kali ini ia melihat lembaran-lembaran rupiah dalam jumlah sebanyak ini. Terlalu banyak untuk sesuatu yang sesederhana mengantarkan garam. Kirana merasakan sesuatu berdesir dalam dadanya. Perasaan yang rumit antara kegembiraan dan keraguan yang saling bertarung. Uang itu nyata, bisa ia genggam, bisa ia belanjakan, bisa ia tukarkan dengan sesuatu yang selama ini hanya bisa ia impikan. Makanan yang layak, pakaian yang bersih, bahkan mungkin tempat berteduh yang lebih dari sekadar emperan toko atau kolong jembatan yang selalu dingin saat hujan turun. Ia melirik ke arah Rina dan Lily yang baru saja sampai di halte. Wajah mereka terlihat lelah setelah seharian mengamen dari satu bus ke bus lainnya. Keringat masih membasahi dahi mereka, bercampur dengan debu jalanan yang menempel sejak siang. Rina sibuk membetulkan sandal jepitnya yang hampir putus. Sementara Lily merapikan jilbabnya yang berantakan tertiup angin. Mereka masih tenggelam dalam urusan masing-masing. Tak menyadari bahwa di tangan Kirana sekarang ada sesuatu yang bisa mengubah nasib mereka. Segepok uang yang tak pernah mereka bayangkan bisa mereka miliki sekaligus. Kirana menelan ludah. Ia ingin percaya bahwa ini adalah kesempatan baik. Ia ingin percaya bahwa Linda adalah seseorang yang benar-benar tulus. Tapi 5 tahun di jalanan telah mengajarkan satu hal. Tak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Ia menggenggam erat uang itu,
merasakan teksturnya, aroma khasnya. Lalu, kapan aku mulai bekerja? Tanyanya, suaranya terdengar lebih mantap dari yang ia kira. Linda tersenyum lagi. Besok, aku akan memberimu alamat. Kau hanya perlu mengambil barang dan mengantarkannya ke tempat yang sudah ditentukan. Sederhana, seperti yang Linda katakan, tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, Kirana tahu, hidup tak pernah sesederhana itu. Besok paginya, Mentari masih malas naik ke langit ketika Kirana sudah tiba di halte. Udara pagi masih menggigit, menyisakan sisa-sisa embun di daun-daun yang jarang diperhatikan orang. Linda sudah menunggunya di sana, berdiri tegak dengan tenang, seperti seseorang yang selalu tahu apa yang ia lakukan. Di tangannya ada sebuah paket. Bungkusnya rapi, terlalu rapi, seolah-olah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar garam untuk campuran obat herbal. Kirana menerima paket itu dengan hati-hati, merasakan beratnya, mencoba menebak apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Antarkan ke halte di samping Mall Cililit, kata Linda. Suaranya tetap lembut, tapi ada ketegasan yang tak bisa diabaikan. Kirana mengangguk. Ia tahu tempat itu. Sudah tak terhitung berapa kali ia duduk di sana, memainkan ukulelenya, bernyanyi di tengah riuh rendah orang-orang yang terlalu sibuk dengan urusan mereka. Halte itu bukan tempat asing baginya, tapi hari ini ia datang bukan sebagai pengamen. Ia datang dengan tugas yang berbeda. Dengan paket di tangannya dan langkah yang semakin mantap, Kirana berangkat. Ia betul-betul bersemangat dengan pekerjaan barunya. Sesampainya di halte di samping Mall Cililit, Kirana segera melihat seorang lelaki paruh baya berdiri di sudut, berpakaian rapi dengan kemeja berkerah dan sepatu mengilap. Dari penampilannya, jelas ia bukan orang sembarangan. Jam tangan di pergelangannya mungkin seharga lebih dari yang pernah Kirana hasilkan selama bertahun-tahun mengamen. Lelaki itu menoleh begitu melihatnya. Tatapan matanya tenang, tapi sorotnya tajam, seolah sudah lama menunggu. Kirana melangkah mendekat, mengulurkan paket yang ia bawa. Tanpa banyak kata, lelaki itu menerimanya, menimbang-nimbang sejenak, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, katanya, suaranya dalam dan berwibawa. Ia kemudian merogoh saku dan mengeluarkan beberapa lembar uang, menyerahkannya pada Kirana tanpa ragu. Kirana menerimanya dengan kedua tangan, jantungnya berdegup lebih kencang. Setelah lelaki itu pergi, ia buru-buru menghitung jumlahnya. Hampir setara dengan penghasilannya selama seminggu mengamen. Kirana menelan ludah. Ini lebih dari yang ia harapkan. Apalagi semalam Linda juga telah memberinya uang dalam jumlah yang tak sedikit. Rasanya seperti mimpi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kaya. Ia bisa membeli makanan enak, mungkin pakaian baru, bahkan menyisihkan sebagian untuk Rina dan Lily. Hari ini, jalanan terasa lebih ramah, angin lebih lembut, dan dunia untuk pertama kalinya tak lagi terasa begitu kejam. Hari sudah sore. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan semburat jingga di langit, mewarnai gedung-gedung kota dengan cahaya keemasan yang hangat. Kirana duduk di bangku halte, menggoyangkan kakinya dengan gelisah. Ia tak sabar menunggu Rina dan Lily pulang mengamen. Di tangannya, uang hasil pekerjaan tadi masih ia genggam erat. Lembaran-lembaran rupiah itu terasa nyata, lebih nyata daripada mimpi-mimpi yang selama ini hanya bisa ia simpan dalam hati. Hari ini, ia ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Ia ingin mengajak Rina dan Lily membeli pakaian baru. Sesuatu yang dulu hanya mereka bicarakan dalam canda,
dalam khayalan yang biasanya berakhir dengan tawa getir. Kini, dengan uang yang ia dapatkan dari Linda dan pria tadi, semuanya mungkin terjadi. Kirana tersenyum kecil, membayangkan wajah Rina yang pasti akan berseru girang dan Lily yang mungkin akan berlari-lari kecil ke sana kemari, memilih baju yang paling ia suka. Dan bukan hanya itu, ia juga ingin mengajak mereka makan enak, bukan sekadar nasi bungkus yang mereka beli dengan uang receh, bukan sisa makanan yang kadang mereka dapat dari warung-warung yang iba pada mereka. Kali ini, mereka akan duduk di sebuah meja makan yang layak, memesan makanan tanpa harus menghitung berapa uang yang tersisa di saku mereka. Sore ini terasa lebih istimewa dari sore-sore sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Kirana merasa bahwa hidup tak melulu tentang bertahan. Hari ini, ia ingin menikmati. Dari kejauhan, Kirana sudah melihat Rina dan Lily berjalan ke arahnya. Langkah mereka terlihat lelah, wajah mereka sedikit kusam setelah seharian mengamen. Tapi mereka tetap berceloteh seperti biasa, berbagi cerita tentang kejadian-kejadian kecil yang mereka alami di jalanan. Tanpa pikir panjang, Kirana berlari menghampiri mereka. Jantungnya berdebar karena kegembiraan yang sulit ia tahan. "Ayo kita pergi beli baju baru. Kita juga makan enak," serunya dengan mata berbinar. Rina dan Lily saling berpandangan, jelas terkejut dengan ajakan mendadak itu. "Uangnya dari mana?" tanya Lily curiga, menghentikan langkahnya. Kirana tersenyum lebar, mengeluarkan lembaran uang dari sakunya dan mengibas-ngibaskannya dengan bangga. "Aku banyak dapat uang. Upah dari mengirimkan barang," katanya penuh semangat. Rina mengerutkan kening, sementara Lily menatapnya dengan penuh tanda tanya. Tapi melihat betapa bahagianya Kirana, mereka memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Kesempatan seperti ini jarang datang, dan mereka tidak ingin menyia-nyiakannya. Tanpa menunggu lebih lama, ketiga sahabat itu melangkah penuh semangat menuju sebuah toko pakaian. Mereka memilih baju dengan hati riang, tidak lagi harus puas dengan pakaian bekas atau warisan dari orang lain. Untuk pertama kalinya, mereka bisa memilih apa yang benar-benar mereka inginkan. Tawa mereka memenuhi toko kecil itu, seakan untuk sementara waktu, dunia yang keras ini memberi mereka ruang untuk bernapas, untuk menikmati sesuatu yang selama ini terasa begitu jauh dari genggaman. Kirana menghempaskan tubuhnya di atas tumpukan kardus yang selama ini menjadi tempat tidurnya. Ia mendesah panjang, membiarkan seluruh tubuhnya tenggelam dalam kelelahan yang aneh. Bukan karena mengamen, bukan karena harus berlari menghindari petugas ketertiban, tapi karena dari sore tadi berputar-putar belanja. Perutnya kenyang, sangat kenyang. Ia menoleh ke samping, melihat Rina dan Lily yang juga tergeletak di atas kardus masing-masing dengan senyum mengembang. Mereka sama lelahnya, tapi bukan lelah yang menyedihkan seperti biasanya. Ini lelah yang menyenangkan. Lelah karena memilih baju yang selama ini hanya bisa mereka lihat dari kaca toko. Lelah karena akhirnya bisa duduk di warung makan, memesan tanpa harus berhitung receh di tangan. Kirana melirik ke arah tas plastik yang masih tergeletak di sudut. Isinya pakaian baru yang mereka beli tadi. Rasanya seperti mimpi. "Kayaknya baru kali ini aku capek, bukan karena nyari duit, tapi karena ngabisin duit," gumam Lily sambil terkikik. Rina tertawa kecil, lalu menepuk perutnya. "Aku juga baru pertama kali makan sampai segini kenyangnya. Biasanya kita makan cuma buat ngusir lapar, bukan buat kenyang." Kirana ikut tersenyum. Malam ini terasa berbeda.
Tak ada nyanyian ukulele, tak ada rasa lapar yang menggigit perut, tak ada pikiran tentang besok harus mangkal di mana. Yang ada hanya kehangatan yang jarang mereka rasakan. Sebuah kebahagiaan sederhana yang selama ini terasa begitu jauh. Di luar, angin malam berembus lembut, membawa bisikan kota yang tak pernah benar-benar tidur. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kirana merasa bahwa dunia ini masih punya sedikit ruang untuk mereka bermimpi. Apa barang yang kamu kirim, Kirana? Kok upahnya banyak sekali? Tanya Rina sambil melirik Kirana dengan penasaran. Garam untuk campuran obat, jawab Kirana singkat. Matanya sudah setengah terpejam. Pasti harganya mahal, upahnya saja banyak, balas Rina, masih belum sepenuhnya yakin. Sepertinya begitu, kata Kirana, suaranya terdengar lelah. Tak ada lagi yang bertanya setelah itu. Rina mengangkat bahu, Lili hanya menggumam pelan, lalu semuanya larut dalam keheningan. Perut yang kenyang dan tubuh yang kelelahan membuat mereka mudah terlelap. Di bawah langit kota yang tetap gemerlap meski malam kian larut, ketiga sahabat itu tertidur di atas kardus-kardus mereka. Napas mereka tenang tanpa kelaparan yang biasa mengusik. Di samping mereka, plastik-plastik berisi pakaian baru tergeletak begitu saja, menjadi saksi bahwa malam ini mereka tidur bukan sebagai anak jalanan yang kekurangan, tetapi sebagai gadis-gadis yang setidaknya untuk satu malam merasakan kebahagiaan kecil yang jarang mereka miliki. 2 hari kemudian, Kirana kembali berjumpa dengan Linda. Hari itu, Kirana mendapat tugas mengirimkan sebuah paket ke tempat yang sama sekali asing baginya. Jalanan yang harus ditempuh penuh liku, dengan gang-gang sempit yang berkelok seperti labirin. Tetapi Linda memberinya petunjuk, tidak dengan alamat yang jelas, melainkan dengan tanda-tanda samar yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang terbiasa membaca isyarat kota. Kirana mengikuti petunjuk itu dengan hati-hati, mendapati dirinya melewati rumah-rumah tua dengan dinding berlumut, deretan kios kecil yang menjajakan gorengan hangat, dan anak-anak yang berlari tanpa alas kaki di jalanan berdebu. Akhirnya, ia sampai di tujuan. Seorang pria berkacamata tebal dengan senyum penuh rahasia menerima paket itu dengan anggukan pelan. Kirana tak banyak bertanya, cukup menerima amplop yang diselipkan ke tangannya, berisi lembaran uang yang jumlahnya lebih dari yang pernah ia bayangkan. 3 bulan telah berlalu, dan hidup Kirana telah berubah begitu drastis, seolah-olah takdir akhirnya berbaik hati padanya. Ia tak lagi tidur di bawah gemuruh kendaraan yang melintas di atas jembatan, tak lagi menggigil di tiup angin malam yang menusuk hingga ke tulang. Kini, ia punya rumah, bukan istana megah dengan lantai marmer atau jendela besar yang menghadap ke taman bunga, tetapi cukup layak untuk disebut sebagai tempat tinggal. Sebuah rumah sewaan mungil di sudut kota, dengan dinding yang sedikit retak dan atap yang berderit ketika angin kencang berembus. Namun, bagi Kirana, itu sudah lebih dari cukup. Rina dan Lili, 2 sahabatnya yang setia, ikut menikmati perubahan ini. Mereka telah 2 bulan tinggal bersama di kontrakan kecil itu, berbagi cerita, berbagi mimpi, dan sesekali berbagi gelak tawa di tengah kesibukan yang kini menyibukkan mereka. Di malam-malam tertentu, mereka duduk di teras sempit, menatap bulan yang menggantung di langit, dengan diam-diam berbisik dalam hati. Mungkin kehidupan bisa terus berubah seperti ini, membawa mereka ke tempat yang lebih baik, selangkah demi selangkah. Hari itu, seperti biasa, Kirana mendapat tugas dari Linda. Tidak ada yang aneh, tidak ada firasat buruk yang menggelayuti pikirannya.
Semua terasa biasa saja. Jalan yang ia lalui, udara yang ia hirup, bahkan langkah kakinya yang mantap menuju tujuan. Sesampainya di tempat yang dituju, seorang pria bertubuh tegap dengan sorot mata tajam menghampirinya. "Mengirim paket, Dek?" tanyanya dengan nada yang terdengar ramah, tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa. Kirana baca. Tanpa ragu, Kirana mengangguk. "Iya." Pria itu menerima paketnya, membolak-baliknya, membuka segelnya, dan memeriksanya dengan seksama. Kirana menunggu seperti yang sudah-sudah dengan sabar dan tanpa curiga. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Sekonyong-konyong, pria itu meraih tangannya, mencengkeramnya erat hingga Kirana tersentak. Sebelum ia sempat menarik diri, suara klik terdengar begitu jelas. Tangan kirinya telah diborgol. "Ada apa ini?" seru Kirana, matanya membelalak penuh keterkejutan. Ia meronta, mencoba melepaskan diri, tapi pria itu tak bergeming. Dalam sekejap, beberapa orang muncul dari balik bayang-bayang, membantu menahan tubuh Kirana yang terus meronta. Detak jantungnya berdegup kencang, napasnya memburu. "Ikut saya ke kantor," ujar pria itu tegas. Kirana ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhnya seperti lumpuh oleh ketakutan yang tiba-tiba menyergap. Sesuatu yang selama ini tak pernah ia pikirkan telah terjadi, dan ia tak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Kirana dibawa ke kantor polisi dengan tangan terborgol, langkah kakinya diseret tanpa ampun. Udara di dalam ruangan itu terasa pengap, penuh dengan aroma kertas, kopi dingin, dan sesuatu yang menyerupai ketakutan. Di depannya, seorang pria berseragam dengan wajah tegas menatapnya tajam, seolah mencoba menembus pikirannya. "Sudah berapa lama kamu menjadi kurir narkoba?" Suara polisi itu terdengar datar, tetapi penuh tekanan. Kirana terhenyak. Matanya membelalak, tubuhnya bergetar hebat. "Apa? Saya bukan kurir narkoba." Suaranya pecah antara marah dan ketakutan. Polisi itu mengangkat alisnya, seolah tak terkejut dengan jawaban itu. Ia membuka sebuah map cokelat di tangannya, mengeluarkan beberapa lembar kertas, lalu mendorongnya ke hadapan Kirana. "Ini bukan pertama kalinya kamu mengantar paket dari Linda, kan?" Nama itu, Linda. Seketika darah Kirana berdesir. Pikirannya berputar, mengulang kembali semua kejadian yang ia anggap biasa. Paket-paket itu, amplop berisi uang, dan kini tuduhan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saya tidak tahu apa isi paket itu. Saya hanya mengantarkan." Suaranya semakin panik, hampir seperti bisikan yang putus asa. Polisi itu tertawa kecil, sinis. Semua orang yang tertangkap selalu bilang begitu. Kirana menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Dadanya sesak oleh kenyataan yang baru saja menghantamnya. Apakah ia telah dijebak? Atau sejak awal, ia memang telah berjalan ke arah kehancuran tanpa menyadarinya? Hari itu, Kirana resmi ditahan di sel tahanan polisi. Jeruji besi yang dingin dan bau anyir memenuhi ruang sempit yang kini menjadi dunianya. Ia terduduk di pojokan, memeluk lutut, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Saya cuma mengantar garam untuk campuran obat herbal. Saya tidak tahu apa-apa selain itu." Ulangnya berulang kali, seolah berharap seseorang akan mempercayainya. Tapi polisi hanya menggeleng, mencatat pernyataannya tanpa sedikit pun keraguan di wajah mereka. "Semua orang yang tertangkap selalu punya alasan," kata salah satu petugas dengan nada bosan. Hari itu juga, Kirana menyadari satu hal. Ia tidak akan pernah lagi bertemu Rina dan Lily. Mereka tidak datang,
Tidak ada wajah mereka yang biasanya menyeringai nakal atau tertawa lepas. Tidak ada tangan yang menggenggamnya erat, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mungkin mereka takut. Mungkin mereka sudah melarikan diri sebelum namanya ikut terseret. Atau mungkin, dan ini yang paling menyakitkan, mereka tidak pernah benar-benar ada untuknya sejak awal. Malam itu, Kirana menatap langit dari balik jeruji, berusaha menemukan bintang yang biasa ia lihat saat masih tidur beratapkan langit di kolong jembatan. Tapi, tak ada bintang di sana, hanya kegelapan pekat yang membungkusnya erat, seperti nasib yang kini tak lagi bisa ia hindari. Rina dan Lily semakin gelisah. Sudah 2 hari Kirana, sahabat mereka, tak juga pulang. Mereka mencari kesana kemari, tapi jejaknya lenyap begitu saja, seolah angin telah membawanya entah kemana. Sementara itu, Kirana tetap bungkam. Kepada polisi, ia hanya berkata bahwa rumahnya ada di kolong jembatan, tidak lebih, tidak kurang. Ia tahu, jika ia mengatakan yang sebenarnya, Rina dan Lily pasti akan terseret dalam pusaran masalah yang sedang ia hadapi. Dan itu yang paling ia takutkan, membawa sahabat-sahabatnya ke dalam gelap yang tengah ia jalani sendirian. Hari demi hari berlalu, Kirana menjalani semuanya dengan hati kosong. Sidang demi sidang ia lewati, tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Kata-kata hukum berhamburan di udara, asing di telinganya, tak satu pun yang benar-benar singgah di kepalanya. Yang ia tahu, setiap pagi petugas menjemputnya dari sel tahanan, menggiringnya ke ruang sidang, lalu membawanya kembali ke balik jeruji. Tak ada keluarga, tak ada sahabat, tak ada siapapun yang menggenggam tangannya saat putusan akhirnya dijatuhkan. 6 tahun, hanya angka, tapi beratnya seakan menghantam dadanya seperti ombak besar. Ia menelan ludah, menatap lantai yang dingin. 6 tahun. Sendiri. Hari pembacaan hasil sidang pun tiba. Kirana dihadirkan di ruangan sidang, ruangan yang lebih dingin dari jeruji besi yang kini mengintainya. Para hakim duduk berjejer, seperti dewa-dewa yang menatapnya dari atas awan. Kata-kata mereka mengalir seperti sungai, menghakimi dengan bahasa yang tak seluruhnya ia pahami. Yang ia mengerti hanyalah satu hal. 6 tahun. 6 tahun dalam tembok yang tak berlangit. Detik itu juga, dunia yang selama ini ia kenal runtuh dalam sekejap. Semua suara di ruangan itu melebur menjadi dengungan samar, seperti nyanyian ukulelenya yang diputar terbalik. Ia ingin protes, ingin menjerit bahwa semua ini tidak adil, bahwa ia hanya pion dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Tapi bibirnya keluh, dadanya sesak oleh kenyataan yang baru saja menghantamnya. 6 tahun. 6 musim hujan tanpa Rina dan Lily. 6 kali Idul Fitri tanpa harapan untuk pulang kemanapun. 6 tahun untuk menanggung kesalahan yang bahkan tak ia sadari telah ia lakukan. Kirana menatap keluar jendela ruang sidang, di mana langit biru membentang tanpa batas. Ia ingin berlari ke sana, menghirup udara bebas seperti dulu, seperti saat ia dan kedua sahabatnya bernyanyi di sudut jalan, berbagi tawa dan mimpi-mimpi kecil di bawah lampu kota yang berpendar redup. Tapi kini, bahkan udara pun terasa begitu jauh. Hidup di jalanan telah mengajarinya bahwa keadilan adalah kemewahan, sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang beruntung. Dan Kirana sejak kecil tahu bahwa ia bukan bagian dari mereka. Tapi tetap saja ia ingin percaya bahwa di dunia ini masih ada keajaiban. Bahwa mungkin di suatu tempat yang jauh seseorang akan datang dan berkata, "Ini hanya kesalahpahaman, kau boleh pulang." Tapi tidak ada yang datang, tidak ada suara yang membelanya. Yang ada hanya palu hakim yang diketukkan dengan pasti,
seperti genta di malam buta yang memanggilnya menuju takdir yang tak ia inginkan. Ia mengangkat dagunya, menahan air mata yang hampir luruh. Jika dunia telah memilihnya sebagai korban, maka ia akan menjadi korban yang berdiri tegak. Ia telah melewati malam-malam dingin di emperan toko, menahan lapar tanpa keluhan, berlari dari bahaya dengan langkah yang semakin tangguh. Jika 6 tahun harus ia jalani, maka ia akan menjalani dengan kepala tegak, tanpa menyerah pada takdir yang menertawakannya. Saat penjaga mulai membawanya keluar dari ruang sidang, Kirana melirik keluar jendela sekali lagi. Langit tetap biru, seperti tak peduli pada manusia kecil sepertinya. Tapi entah mengapa, ia merasa di antara udara yang bebas itu, di antara gemuruh kota yang terus berjalan tanpa peduli pada nasibnya, masih ada tempat untuknya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi suatu saat nanti ia akan keluar dari sini. Dan ketika saat itu tiba, dunia akan tahu bahwa Kirana tidak pernah benar-benar kalah. Tangan Kirana kini terborgol, pergelangan kecilnya terasa perih, digesek besi dingin yang mengikat kebebasannya. Ia digiring menuju mobil tahanan yang menunggu di halaman pengadilan, sebuah kendaraan berwarna gelap dengan jeruji besi di setiap jendelanya. Kirana menaiki kendaraan itu dengan langkah kecil dan ragu, seolah-olah ia tengah melangkah menuju ruang hampa, sebuah dunia tanpa warna yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam mobil, Kirana duduk diam. Aroma besi bercampur keringat memenuhi udara. Suara mesin bergetar seperti gumaman yang menyedihkan. Di sampingnya, seorang petugas berbadan besar duduk dengan wajah kaku, menatap keluar jendela dengan tatapan yang seakan mengatakan bahwa ia telah melihat ratusan Kirana sebelumnya, gadis-gadis kecil yang terjebak dalam pusaran takdir yang kejam. Mobil itu bergerak perlahan meninggalkan gedung pengadilan, melewati jalanan kota yang sibuk. Mata Kirana menangkap sekilas pemandangan orang-orang yang berlalu lalang di trotoar, pedagang kaki lima yang sibuk melayani pelanggan, dan anak-anak seusianya yang berjalan pulang dari sekolah dengan seragam rapi dan tas penuh buku. Dadanya sesak. Dunia luar begitu dekat, tapi tak lagi menjadi miliknya. Perjalanan menuju lembaga pembinaan khusus anak, LPKA. Salemba terasa seperti perjalanan menuju dunia yang asing. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang menunggunya di sana? Apakah ia akan sendirian? Apakah ada anak-anak lain yang bernasib sama seperti dirinya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di kepalanya. Tetapi tak ada jawaban yang datang. Saat mobil akhirnya berhenti di depan bangunan besar dengan gerbang besi tinggi, Kirana menelan ludah. Seorang petugas membuka pintu, memberi isyarat agar ia turun. Kakinya gemetar saat menyentuh tanah. Udara di sini terasa berbeda, lebih berat, lebih penuh dengan sesuatu yang tak kasat mata. Mungkin ketakutan, mungkin harapan yang hampir mati. Ia melangkah masuk, melewati lorong panjang dengan dinding abu-abu yang terasa begitu sunyi. Setiap langkahnya menggema, seakan memberitahu dunia bahwa seorang anak berusia 14 tahun baru saja kehilangan seluruh masa remajanya. Petugas membawanya ke sebuah ruangan kecil dengan kursi kayu tua dan meja yang penuh coretan. Seorang wanita parubaya dengan wajah lelah menatapnya dari balik meja, lalu berkata dengan suara datar, "Selamat datang di LPKA, Kirana. 6 tahun ke depan, tempat ini akan menjadi rumahmu." Rumah? Kata itu menusuk jantung. Kirana seperti belati. Baginya, rumah selalu berarti kebebasan, persahabatan, dan petikan ukulele di bawah lampu jalanan. Tapi di tempat ini,
Rumah hanyalah sel-sel sempit dengan jeruji besi, dengan waktu yang berjalan lambat, dengan mimpi yang perlahan memudar. Kirana menatap wanita itu dalam-dalam, mencoba menemukan jawaban di balik matanya yang redup. Namun, yang ia temukan hanyalah kepasrahan. Sebuah kepasrahan yang perlahan-lahan mulai menggerogoti hatinya sendiri. Hari-hari di balik dinding tahanan bermula seperti angin yang kehilangan peta, melayang tanpa kompas, terseret arus waktu yang berulang, hingga pasrah menjadi nyanyian sunyi di setiap detik yang berlalu. Kirana duduk di sudut kamarnya, menatap langit dari celah kecil di jendela besi, mencari wajah-wajah yang dulu pernah mengisi hidupnya. Lastri, ibunya, entah di mana. Tante Resti dan Tante Dewita, dua sosok yang dulu mengajarinya tertawa, kini tinggal kenangan. Dan Rina serta Lili, sahabat-sahabatnya yang setia, hilang seperti debu yang tersapu angin kota. Apakah mereka masih hidup? Apakah mereka mencarinya? Atau dunia telah menelan mereka tanpa jejak? Kirana belajar menerima sunyi, belajar berbicara dengan dinding-dinding abu-abu yang bisu. Setiap malam, ia membayangkan dirinya melangkah keluar, melewati gerbang tinggi itu, menemukan dunia yang dulu ia tinggalkan. Tapi, hingga saat itu tiba, ia hanya bisa menggenggam bayangan, menatap bintang-bintang yang menggantung jauh di langit, mengirimkan rindu yang tak pernah menemukan alamatnya. Sahabat kisah kehidupan, bagaimana kelanjutan kisah Kirana? Jangan lewatkan episode selanjutnya hanya di channel Kisah Kehidupan. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan video ini kepada teman serta keluarga yang membutuhkan inspirasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kisah kehidupan, karena setiap cerita layak untuk diceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.